Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillah di sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang ke-6 ya. Kalau nggak salah saya. Ke-6 apa ke-5? Ke-6 ya? 6, Pak, Oh, kayaknya. yang ke-6. Baik. Berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi sebelum kalian UTS. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai budaya di internet. Kenapa hal ini perlu dilakukan oleh seorang marketing atau marketer, terutama di dalam internet? Hal ini salah satunya untuk bagaimana kita merespon perilaku konsumen atau perilaku pasar yang terjadi di dalam internet satu. Yang kedua, agar kita bisa bagaimana caranya memprotek handset ataupun PC ataupun laptop yang kita punya agar tidak terkena virus yang saat ini sering beredar di masyarakat. Kenapa? Karena ketika orang menggunakan jaringan internet, hal ini merupakan salah satu tempat bersarangnya virus. Orang sangat mudah akan mendeteksi dengan menggunakan IP address. IP address yang kalian punya bisa terdetek atau ketika kalian masuk ke salah satu alamat website dan ini bisa menyebabkan orang mengetahui alamat IP address kalian dan meretas handset yang kalian punya atau device yang kalian punya. Bagaimana caranya? Cara paling mudah untuk kita bisa melindungi atau memprotek data yang kita miliki, kita bisa instalkan, boleh kita sambil praktek saja. Kita bisa instalkan salah satunya adalah software antivirus. Dan saat ini banyak di masyarakat beredar software antivirus yang mungkin kalau sekarang kita belum bisa buat, karena kita kan hanya sebagai end user ya. Kita hanya bisa menggunakan antivirus yang ada yang beredar di masyarakat. Bagaimana caranya? Kalian boleh browsing di Google. Kalian browsing di Google, banyak beredar di masyarakat antivirus yang saat ini saya pikir ampuh untuk melindungi data-data kalian. Dan selain antivirus, kalian bisa menginstal salah satu software yang dinamakan dengan Deep Freeze. Fungsi software Deep Freeze ini membekukan drive C yang biasa kita untuk menyimpan data-data yang ada di tempat kita. Data-data di Deep Freeze ini fungsinya adalah ketika kita sudah masuk ke internet dan kita menginstal software atau masuk ke alamat salah satu website yang tidak sengaja ataupun sengaja kita klik dan dia tiba-tiba menginstal di komputer kita, kita instalkan Deep Freeze, kita download dulu. Kita download. Sesuaikan dengan handset yang kita punya. Kemudian setelah di-download, dia akan terinstall di dalam drive C kita. Ini Deep Freeze. Hanya Deep Freeze ini dia bukan seperti antivirus biasanya. Ketika kita menggunakan Deep Freeze, berarti kita menginstalkan software bukan antivirus, tapi cara untuk membekukan drive C ketika kita sudah menggunakan laptop kita atau PC kita. Setelah kita matikan, dia akan balik ke keadaan di awal lagi. Jadi ketika kalian download, jangan di-save di C, tapi save di drive D. Atau bisa juga kalian menginstalkan antivirus yang lain, seperti Smadaf. Smadaf ini kenapa saya bukan promosi, tapi saya menggunakan ini karena salah satu karya anak bangsa.
Dan ini murah. Murah kita bisa mendapatkannya. Setelah kita download Smadaf ataupun Deepfreeze, kalian boleh lihat di softwarenya. Ini ada di Drive C. Buka, klik kanan, open Window Explorer. Kemudian kalian buka di C, hasil downloadnya. Di sini sudah ada Smadaf. Kita klik saja. Dan dia akan menginstalkan ke dalam laptop atau PC kita. Oke. Selain Deepfreeze dan Smadaf, kenapa saya pilih Smadaf? Karena dia gampang untuk dipergunakan. Smadaf ini, setelah kita install, dia sudah terinstall di laptop kita. Kita lakukan scan, dan dia akan scan antivirus yang kita punya. Itu salah satunya untuk mendeteksi bagaimana kita menginstal. Mungkin ada yang punya, Pak, saya punya software yang lebih bagus dari itu. Silahkan. Cuman saya ingin menyarankan kepada Anda supaya lebih mudah. Cara lainnya bagaimana, Pak? Ya, yang paling awal selain Deepfreeze ya, Deepfreeze itu bukan anti software, itu software yang membekukan drive C. Bisa dipergunakan biasanya untuk jaringan LAN. Jaringan LAN itu jaringan yang dipergunakan untuk seluruh kantor. Jadi memproteksi data-data yang kita miliki. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi solusi kalian, di mana karena saat ini banyak sekali orang-orang yang iseng. Dia memberikan virus pada handset yang kita miliki dengan cara menyebarkannya via alamat website, dan ketika kita klik, akhirnya laptop kita terkena virus. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi. Salah satunya itu, softwarenya Smadaf atau Deepfreeze. Deepfreeze ini biasanya saya pergunakan untuk jaringan LAN. Jaringan LAN ini semua sistem bisa. Selain mudah dan dia tidak perlu update, tapi kalian harus menghati-hatikan bahwa ketika kalian menggunakan Deepfreeze, berarti kalian jangan menyimpan data di drive C. Karena kalau diinstalkan Deepfreeze, kalian simpan data di drive C, kalian matikan laptop atau PC kalian, datanya hilang. Gitu ya. Dan budaya di internet salah satunya, setelah saya memberikan materi mengenai alamat hosting, alamat website yang bisa kalian pergunakan dan kalian ketahui, salah satunya adalah government.go.id, berarti government yang ada di Indonesia, di mana alamat website itu dipergunakan untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan posisinya ada di Indonesia. Ini salah satu identifikasi juga ketika kalian harus mempercayai kira-kira alamat ini bisa kita percaya atau tidak. Salah satunya dengan melihat alamat URL-nya tersebut. Kalau misalnya kalian ya ingin bertanya atau tidak. Kalau kalian mendapatkan alamat website, misalnya, Pak, saya ada dapat lowongan di mana? Di Departemen Kehakiman misalnya, Depke, Departemen Kehakiman. Tapi alamat dari hostingnya, URL di belakangnya bukan government. Apalagi di belakangnya itu komersial misalnya. Jangan langsung percaya. Atau di belakangnya itu .com saja, Pak. Jangan langsung percaya, apalagi tampilannya tidak meyakinkan, jangan langsung percaya. Itu salah satu yang bisa kalian lakukan untuk bisa menyelamatkan data-data yang kalian miliki juga. Jangan asal sebar CV atau kurikulum vitae yang kalian punya dengan mereka mengiming-imingi bayar dulu gitu. Jangan. Itu ya. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang marketing ketika mengetahui dan kalian berhubungan dengan pihak luar, di mana mereka menawarkan salah satu produk yang mereka jual di dalam internet. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Salah satu caranya kalian bisa meminta
si penjual tersebut untuk melakukan cash on demand. Ketika kalian misalnya membeli barang, jangan langsung kalian bayar dulu. Jadi dibayarnya nanti saja kalau barang sudah datang. Kebanyakan saat ini rata-rata platform-platform yang menyediakan untuk fasilitas-fasilitas e-commerce, mereka memberikan fasilitas itu, COD, cash on demand. Kita bayar produknya, tapi kalau produknya sudah sampai. Tapi kalau misalnya ada orang yang kekeh, bayar dulu, transfer dulu, nanti barangnya saya kirim. Saya tidak menyarankan. Kenapa? Kebanyakan barang tidak sampai dan kalian sudah transfer. Itu trik yang selanjutnya, sudah trik yang ketiga. Ingin menyelamatkan bagaimana supaya kita menghindar dari budaya-budaya yang ada di internet. Budaya-budaya penipuan yang sering terjadi saat ini dan marak terjadi. Salah satunya kita bisa melihat alamat dari URL-nya. Yang kedua, untuk menghindari virus, kita bisa menginstalkan antivirus. Atau kita bisa membukukan drive C. Dengan cara kita menginstalkan software, salah satunya yang saya tahu adalah Deepfreeze. Tapi dengan menginstalkan Deepfreeze itu yang harus kita hati-hati adalah jangan menyimpan data di dalam drive C. Karena data yang kita simpan di dalam drive C, ketika kita sudah menginstalkan Deepfreeze, kita Mana tuh nuluhur mana? hidupkan laptop atau PC kita, ini akan menyebabkan data kita hilang. Karena dia kembali lagi di awal, seperti kita menginstal laptop atau PC kita pertama kali. Itu kelebihan dari Deepfreeze. Jadi hilang saja. Sudah tidak ada. Wah. Gitu ya. Dan di materi hari ini, kita akan berbicara mengenai budaya di internet. Budaya yang sudah saya bahas adalah salah satunya mungkin hacker tadi. Yang kedua adalah banyaknya penipuan yang terjadi melalui alamat-alamat yang tidak dapat dipercaya. E-commerce atau elektronik komersial, di mana suatu penjualan secara elektronis yang bisa dilakukan dari jarak jauh melalui teknologi marketing yang digunakan di luar toko untuk tempat yang jauh sekalipun tetap dilakukan perdagangan dengan memanfaatkan e-commerce. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah bahasa. Biasanya, kalian ingin terlibat dengan orang-orang asing misalnya. Kalian ingin melibatkan perdagangan kalian supaya dikenal oleh orang asing yang ada di luar Indonesia. Itu sah saja. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah mereka mempunyai kebudayaan yang berbeda. Supaya kita bisa masuk ke sana, supaya kita bisa masuk dan memberikan mengenai manfaat produk yang kita miliki, salah satunya adalah language-nya, bahasanya. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menerima produknya, kita harus melihat kebiasaan mereka. Biasanya seperti apa? Ada orang yang mereka terbiasa dengan hal-hal yang terutama untuk saat ini, di mana jaringan-jaringan internet ini sangat marak dipergunakan. Salah satunya ada anjuran dari pemerintah untuk kita tidak keluar rumah. Ini menyebabkan data kemarin mengemukakan bahwa hampir 400%, 2 kali lipatnya, 200 sampai 300% bahwa penjualan di internet meningkat. Hal ini adalah keuntungan bagi kita, orang yang memiliki produk yang dijual dalam internet. Kenapa? Karena orang-orang yang suka belanja saat ini kebiasaan mereka salah satunya lagi, mereka menggunakan internet untuk mereka berbelanja. Gitu. Dan jangan sampai kita membohongi mereka. Sekali mereka dibohongi oleh kita, kita harus mempunyai kebiasaan atau kode etik yang dinamakan kode etik kejujuran. Kemudian kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap produk yang kita miliki. Yang ketiga, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita jual di internet. Jangan karena kita jual di internet, mereka membeli produk yang kita miliki, tapi kita melakukan penipuan. Maksudnya, kita tidak bertanggung jawab terhadap produk yang kita jual di dalam alamat website kita. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, produk yang kita jual di internet harus memiliki ciri khas khusus. Jadi yang pertama tadi ada rasa tanggung jawab. Yang kedua, kita mempunyai selain tanggung jawab, harus mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya itu adalah mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh produk lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan melakukan penipuan.
bertanggung jawab, otonomi, percaya diri, tidak melakukan penipuan terhadap produk yang kita jual. Itu salah satu yang harus kita perhatikan melalui kode etik itu. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana pola e-commerce dilakukan di internet? Yang pertama, ketika customer mereka mencari suatu produk, mereka akan mendapatkannya di internet yang kita namakan dengan e-commerce. Jangan kita kirimkan juga barangnya dan kita bisa janjikan mereka untuk cash on demand. Cash on demand itu berarti ketika barang sampai baru dibayarkan. Kita bisa mempergunakan fasilitas payment gateway atau kita melibatkan lembaga perbankan untuk melakukan pembayaran. Dan yang harus kita perhatikan juga, kita harus memiliki warehouse dan shipping. Mungkin saat ini kita bisa memanfaatkan fasilitas Gojek yang mereka bisa memberikan pelayanan pengantaran barang. Dengan hal-hal yang ada pada saat ini, e-commerce menjawab tantangan global. Salah satu data yang saya tangkap di tahun 2006, tim penelitian dan pengembangan wahana komputer Yogyakarta, mereka mengatakan bahwa perubahan cara dan bentuk perdagangan telah mengubah dan menggeser, menaklukkan cara bisnis global yang tidak mengenal jarak dan waktu. Kegiatan yang dilakukan juga menjadi tidak banyak diwakili oleh tenaga manusia di saat terjadi peningkatan keterpaduan telekomunikasi dan komputasi secara integral. Berdagang lewat elektronik merupakan tantangan dan ancaman bagi perdagangan tradisional. Hal ini bisa menyebabkan toko-toko yang saat ini berada bisa tergeser dengan adanya e-commerce. Ada 4 tipe aplikasi e-commerce berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan. Saya kutip dari bukunya Indrajit tahun 2001. Yang pertama e-market, customer care, vendors management, extended supply chain. Apa itu e-market? E-market adalah suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui media internet. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tipe bisnis yang terjadi adalah business to customer atau yang sering kita katakan B2C. Hal ini berarti bisnisnya langsung ke end user. Harga yang kita berikan kepada calon konsumen berarti harga yang paling murah. Atau bisa kita ambil sedikit saja keuntungannya. Kalau misalnya kita menjual produknya bisnis to bisnis, ini kita turunkan lagi harganya. Hal ini perlu dilakukan agar bisnis kita bisa menguasai pasar. Ada istilah yang mengatakan bahwa perkuat pusat, perbanyak cabang, kan begitu. Dengan memperkuat pusat ini berarti kita memberikan harga untuk orang-orang yang mereka mau menjual produk kita kepada orang lain lagi. Jadi pihak kedua. Setelah kita mengetahui bahwa tempat arena penjualan yang dinamakan dengan e-market, selanjutnya kita akan berbicara mengenai customer care. Ini yang dinamakan dengan bisnis to customer yang kedua. Suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan yang telah dimilikinya sebagai bagian besar aplikasi yang dipergunakan yang bersifat bisnis to customer. Hal ini bisa mengikat customer supaya loyal dengan bisnis yang kita miliki. Ketika kita sudah memberikan produk yang kita jual pada mereka dan mereka mempergunakan produk kita anggaplah produk yang kita jual ini adalah handphone. Dan supaya customer ini loyal, yang harus kita lakukan adalah memaintenance mereka. Kita buatkan customer care atau customer service online yang bisa dilakukan apabila ada komplain yang terjadi dengan produk yang kita miliki. Customer care ini sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan agar mereka tetap mempergunakan produk yang kita miliki. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, vendors management merupakan perusahaan di mana mereka melakukan proses pemesanan, pengadaan, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dari berbagai pemasok dan vendor melalui internet. Dan para rekanan ini akan mengirimkannya kepada perusahaan sesuai dengan kebutuhan tipe. Dan bisnis ini dikatakan business to business, merupakan platform transaksi yang diterapkan dalam tipe e-commerce ini. Itu yang tadi, kita buatkan mereka perusahaan yang sama dengan yang kita miliki, atau kita buatkan cabang.
Melakukan optimalisasi supply chain, perusahaan dengan cara menjalin hubungan dengan seluruh rekanan atau pihak lain yang terlibat langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa melalui jalur elektronis semacam internet. Jelas terlihat bahwa seperti halnya tipe e-commerce vendors management prinsip business to business merupakan platform yang diterapkan dalam pengembangan e-commerce terkait. E-commerce memiliki budaya atau memiliki karakteristik. Ada 4 karakteristik e-commerce menurut keterangan dari Rambat Lupiwadi dalam bukunya Pemasaran Jasa. Yang pertama, sifat e-commerce itu pasti intangible. Yang kedua, heterogeneity. Yang ketiga, inseparability. Yang keempat, perishability. Apa itu intangibility? Intangibility adalah karakteristik jasa maya tidak bisa dilihat bagaimana bentuknya. Tapi saya sudah katakan bahwa di awal, ingat, ketika kalian sebagai salah satu pelaku e-commerce dan melakukan penjualan di internet, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah tanggung jawab. Hal ini bisa meraup lebih lagi banyak keuntungan. Yang ketiga, selain itu kalian memang harus memiliki ciri khusus dalam produk kalian. Yang keempat, ya percaya diri dengan apa yang kalian jual di internet. Intelligibility adalah karakteristik jasa maya di mana tidak bisa dilihat bentuknya dan lebih bersifat abstrak. Hal ini berarti bahwa jasa portal internet bisa memiliki kemampuan untuk mendiferensiasikan produknya sehingga berbeda dengan yang lain. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu dan tempat. Heterogeneity, servis jasa biasanya memiliki ketidakstandaran dalam proses pelayanan terhadap pelanggannya. Masing-masing pelanggan merasakan ketidaksamaan akan pelayanan servis. Akan tetapi pada kenyataannya dalam jasa situs internet ini yang bisa kita dapati adalah keseimbangan dalam pelayanan terhadap semua pelanggan karena berbasis alat dan teknologi yang memiliki kecanggihan yang tinggi. Budaya di internet memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah bisa memperbaiki supaya lebih berkembang. Supaya jasa internet ini bisa berkembang, maka diperlukan adanya 2 dimensi lain yang potensial. Yang kedua, memperbaiki konten dengan isi yang lebih baru dan menarik atau ciri konten. Konten ini adalah tidak standar dalam pelayanannya karena siapa yang mengisi konten itu adalah manusia yang membuat kesalahan sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang tidak puas, konsumen yang mereka tidak paham dengan isi kontennya, kalian harus membuat ciri, ya ini yang saya bilang tadi, harus membuat ciri khusus. Sedangkan aspek bisnis yang disumbangkan ke dunia internet yang kita bahas sekarang ini adalah e-commerce, di mana menyatakan bahwa bisnis portal ini bisa ada karena budaya yang bisa hidup akibat 3 hal di bawah ini. Yang pertama, kenapa mereka bisa hidup? Karena adanya teknologi. Yang kedua, karena adanya proses yang sudah IP based. Yang ketiga, faktor manusia yang mereka memahami bagaimana proses pengerjaannya di internet. Oleh karenanya, selain isi konten, kalian pun harus memahami bagaimana mengoperasikan software-software yang ada di internet. Inseparability, ini lanjutannya, biasanya dikonsumsi dan diproduksi dengan waktu yang sama, di mana partisipasi pelanggan ada dalam proses penyampaiannya, demikian juga pada waktu menggunakan jasa portal internet tertentu. Sedangkan perishability sangat tidak mungkin untuk menyimpan jasa tersebut sebagai inventory. Jika dunia tersebut tidak terlihat, tentu saja mustahil untuk menyimpannya dalam gudang. Kecuali jika gudang yang dimaksud adalah gudang maya yang berupa inbox atau hard disk. Dalam dunia internet, salah satu kelebihannya kalian tidak harus memiliki warehouse yang luas. Kalian cukup menstok barang yang kalian anggap perlu untuk beberapa pieces saja. Ketika banyak yang membeli produk kalian, warehouse ini bisa kalian pergunakan dengan menggunakan, jadi kalau misalnya ada berbagai macam varian produk yang kalian miliki, kalian cukup memfotonya saja. Foto berapa banyak varian yang ada di dalam produk kalian, simpan di dalam internet. Hal ini tidak memakan banyak tempat untuk kalian bisa berjualan. Yang ketiga, komponen dalam e-commerce, ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online. Sesuai dengan standar protokol Secure Electronic Transaction atau SET, menurut Ustadianto menjelaskan komponen yang terlibat dalam e-commerce, yang pertama adalah shareholder.
atau pembeli. Yang kedua, issuer atau lembaga keuangan. Yang ketiga, merchant atau penjual. Yang keempat, acquirer atau akuisisi. Yang kelima, payment gateway atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Yang terakhir, sertifikat authority, otoritas sertifikat. Biasanya penjual-penjual yang mereka memiliki otoritas atau perusahaan-perusahaan yang memiliki bonaviditas yang tinggi, mereka punya otoritas untuk sertifikat penjualan. Card holder atau pembeli dalam lingkup perdagangan elektronik berhubungan dengan penjual melalui komputer atau PC. Pembeli menggunakan pembayaran dari kartu yang dikeluarkan oleh issuer. Menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah. Hal ini merupakan hal yang dirahasiakan dari card holder. Ketika ada pembeli yang membeli produk barang atau jasa yang kalian jual, yang harus kalian perhatikan adalah merahasiakan segala sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh publik. Issuer merupakan lembaga keuangan di mana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi yang disetujui menggunakan kartu pembayaran sesuai dengan merek yang tertera pada kartu dan peraturan Sedangkan merchant atau penjual merupakan pihak yang menawarkan barang untuk dijual atau menyelenggarakan jasa dengan imbalan pembayaran. Dalam penjualan dapat menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi dengan aman. Penjual yang menerima pembayaran dengan kartu kredit harus memiliki hubungan dengan acquirer. Jadi ketika kita berbicara mengenai pembayaran, kita harus berhubungan dengan pihak perbankan dan ini melibatkan pihak penjual harus mempunyai account di beberapa perbankan. Untuk apa fungsinya? Untuk memudahkan para pembeli melakukan pembelian. Ketika kalian sudah melakukan transaksi, kalian harus mempersiapkan pembayaran. Berarti kalian harus mempersiapkan juga payment gateway-nya. Ini tidak bisa kalian lakukan sendiri. Jadi kalian harus daftar ke perbankan untuk kalian mendaftarkan, ya tidak salah kalian memiliki beberapa rekening di perbankan. Jadi bisa 2 atau 3 yang memudahkan customer untuk melakukan pembayaran. Itu yang harus kalian siapkan sebagai seorang penjual di dalam dunia internet, salah satunya. Itu budaya yang harus kalian ketahui. Kemudian, acquirer atau akuisisi merupakan lembaga keuangan di mana penjual menjadi nasabahnya dan memproses autentifikasi kartu pembayaran. Selanjutnya, kalian bisa menguruskan payment gateway, di mana sarana yang dioperasikan oleh acquirer atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan pembayaran penjual, termasuk instruksi pembayaran untuk penjual. Yang ketiga, kalian harus memastikan bahwa kalian mempunyai otoritas sertifikat untuk melakukan penjualan barang-barang yang kalian miliki yang harus memiliki izin. Di mana sertifikat authority atau otoritas sertifikat merupakan lembaga yang dipercaya dan mengeluarkan sertifikat-sertifikat dan ditandatangani secara digital oleh pengguna. Proses mekanisme transaksi e-commerce, pembeli yang akan berbelanja di toko online dapat menggunakan fasilitas shopping cart. Shopping cart adalah sebuah software di situs web yang mengizinkan pelanggan untuk melihat toko yang Anda buka, kemudian memilih item barang untuk diletakkan dalam kereta dorong, yang kemudian membelinya saat melakukan check out atau melakukan check out atau keluar dari alamat website tersebut. Kalian boleh melihat di alamat ini salah satu contohnya. Ketika kalian melakukan pembayaran, kalian bisa mencontoh salah satu alamat website yang ada di internet. Yang dimaksudkan dengan shopping cart, ketika kalian membuat website dan kalian hendak memberikan pelayanan kepada calon pelanggan, yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan keranjang basket atau keranjang yang bisa dipergunakan oleh customer untuk memilih produk yang mereka akan beli.
shopping chart ini ketika ada di internet, kalian bisa melihat di sini. Shopping chart ini fungsinya bisa untuk mengontrol kira-kira produk mana yang laku di pasaran. Salah satunya, kalian menyiapkan fasilitas ini melalui website Blogspot bisa, Pak. Saya rasa itu bisa. Kalian tinggal mencari softwarenya saja di internet bisa. Atau kalian bisa membuatkan hosting baru seperti ini. Kalian bisa membuatkan shopping chart. Dimana kalau kalian akan membeli barang, masukkan dulu dia ke shopping chart itu. Dan ini menunjukkan produk mana yang laku di pasaran. Dan ketika produk itu laku di pasaran, ini bisa menjadi trik para penjual untuk mempersiapkan bisnis yang lebih banyak dibandingkan produk yang lain. Kalau misalnya kalian punya Blogspot kan, bentar, saya masuk dulu ke dalam Blogspot. Misalnya kalian sudah membuat, kalian tinggal memilihkan, atau kalian bisa menggunakan fasilitas WhatsApp. WhatsApp bisnis itu menunjukkan di mana barang yang akan kalian jual di pasar, mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu. Ketika sudah dipesan, barang sudah datang, kan begitu ya. Ini menunjukkan statistik, oh barang ini laku di tempat saya, barang yang laku adalah barang-barang ini gitu. Dan kalian bisa melihatnya di tab ini, salah satunya. Kalian bisa mengkustomisasi, kemudian kalian bisa menambahkan, beberapa item untuk menyimpan keranjang basket pemesanan, atau kalian bisa menambahkan WhatsApp-nya. Oke, kalian tambahkan di sini. Kalian bisa menambahkan sidebar untuk nemu tambahan gadget misalnya. Tambahkan di sini. Kalian bisa menambahkan tautan saja. Kalian masukkan alamat. Kalian bisa masukkan alamat pemesanan. Kalian masukkan alamat situs URL di mana dia tersambung dengan WhatsApp. Setelah itu, kalau misalnya kalian punya alamat WhatsApp seperti ini, URL-nya, itu bisa diupload. Tapi ya memang kalau misalnya ada yang salah satu contohnya begitu, lebih profesional lagi mungkin kalian bisa mempergunakan fasilitas yang sudah ada di dalam template. Kalau ini kan template-nya kalian bikin sendiri. Kalian bisa menambahkan itu. Kalian bisa masukkan alamat URL WhatsApp kalian. Kalau WhatsApp-nya sudah WhatsApp bisnis. Bagaimana untuk bisa membuka WhatsApp bisnis? Tinggal diganti saja account-nya dengan WhatsApp bisnis. Kalian copy alamat URL-nya, Ctrl C. Kalian masukkan tambahan gadget tadi yang sudah kalian pilih. Daftar tautan. Kalian masukkan ke alamat URL ini. Ctrl V. Kemudian simpan. Nanti sebelum itu muncul, kalian bisa lihat lagi di alamat web yang sudah kalian miliki. Kalian bisa lihat lagi tampilannya seperti apa. Dilihat blog ini dan akan muncul gadget itu
di samping ini biasanya dia akan muncul. Tapi kalau misalnya tidak muncul ya ulangi hal yang tadi untuk bisa memunculkan. Karena kalau saya sengaja bikin blognya ini tidak terlalu ribet. Soalnya seperti ini. Oke, ini akan bisa klik saja profil.